Oke. Baik, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar moderasi beragama dan toleransi dalam Islam. Nah, kali ini ya, tujuan pembelajaran moderasi beragama dan toleransi dalam Islam. Ini yang pertama, untuk menghindari sikap radikalisme. Kalian pernah dengar radikalisme? Pernah. Jadi radikalisme ini adalah sikap kaku yang mana dia mempertahankan pendapatnya, keyakinannya, dan berusaha membenarkan dirinya sendiri dan menyalahkan orang lain. Sebagaimana contoh kasus radikalisme yang sampai mengancam nyawa orang lain seperti bom bunuh diri di Bali. Pernah dengar ya? Kemudian juga ada yang namanya suatu golongan mengkafirkan golongan yang lain. Pernah dengar? Bahkan kalau kita lihat di bumi Palestina, ya, peperangan antara Israel dan Palestina itu juga akibat dari adanya sikap radikalisme. Merasa dirinya benar dan orang lain salah. Sikap ini berbahaya sekali, bisa mengancam persatuan dan kesatuan negara kita. Dan bisa mengancam nyawa kita sendiri. Di Indonesia juga pernah anak-anak kejadian, kalian kalau pernah tahu dulu ada pembelajaran tentang PKI ya. Nah, itu adalah hasil dari sikap radikalisme. Yang mana kita mendengar adanya pembunuhan 9 apa 5 jenderal itu. Tahu ya, G30 SPKI, tahu ya kejadian itu ya. Itu adalah hasil dari radikalisme. Untuk menghindari hal itu terjadi kembali, maka saat ini kita akan belajar tentang konsep moderasi beragama dan toleransi dalam Islam. Masalahnya anak-anak, dalam lingkungan sekitar kita, ya, dalam lingkungan sekitar kita itu kita sering menjumpai adanya orang yang menyalahpahami moderasi dan toleransi. Ya, jadi contohnya ada orang yang dia beragama Islam di tengah-tengah orang beragama Hindu. Karena dia merasa dirinya harus toleransi, pada saat perayaan Hindu dia ikut minum minuman keras. Ya, misalnya. Atau pada saat perayaan, pada saat sholat, dia rela meninggalkan sholatnya demi menemani temannya yang orang Hindu. Ini salah besar. Paham ya? Sudah ya, kita sudah sama persepsinya ya. Baik, selanjutnya kita lanjut pada materi inti. Kita seboida bagi kalian dalam beberapa kelompok. Di sini ada LKPD, yang mana di sini ada barcode yang akan menyambungkan kalian pada video pembelajaran. Ya, untuk selanjutnya akan ada barcode untuk evaluasi pembelajaran dan berbagai pembelajaran yang lain. Paham ya anak-anak ya? Untuk saat ini kita akan belajar tentang masalah moderasi dan bagaimana cara mengatasi adanya permasalahan-permasalahan dalam moderasi beragama. Bisa difahami nggih? Baik anak-anak, silakan di-scan barcode-nya nggih. Dilihat di situ ada video. Mana video itu nanti bisa kalian jadikan sebagai acuan bagaimana moderasi itu diterapkan. Jadi karena di sini LCD-nya tidak bisa, ya, Bu Eda akan share PPT tentang moderasi beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tentang moderasi beragama bersama Bu Aida. Moderasi beragama sendiri ini mengandung pengertian yakni sikap tengah atau mengutamakan kerukunan dalam beragama di kehidupan sehari-hari, baik itu
bersama dengan lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kesini itu awalnya 2008 ya. Agak sedikit punya rasa takut juga karena kita kaum minoritas gitu, siapa tahu takutnya dijahatin sama orang gitu. Gimana ya? Baik, anak-anak, ya setelah diskusi yang kalian lakukan, sekarang silakan presentasi ya. Bergiliran mulai dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 visual ya, silakan. Yang mana yang ngomong? Yang ngomong yang mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang solusi dari permasalahan intoleransi dan miskonsepsi moderasi, beragama, dan toleransi dalam Islam. Edukasi publik berupa poster digital yang telah kita buat berisi tentang nilai-nilai penerapan moderasi dan toleransi dalam agama Islam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok apa? Setelah visual, auditori. Baik, silakan kelompok auditori maju ke depan, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang ngomong yang mana? Yang ngomong yang mana? Kamu yang ngomong. Sudah, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, kami akan menjelaskan tentang intoleransi dan miskonsepsi beragama dan modernisasi beragama dalam Islam. Solusi yang kami ambil yaitu berupa vlog, di mana vlognya ini berisi tentang nilai penerapan modernisasi dan toleransi dalam agama Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi dari kelompok apa? 3, silakan kelompok 3 maju ke depan. Yang ngomong yang mana? Atur. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita semua dari kelompok 3 akan menjelaskan solusi dari permasalahan intoleransi atau miskonsepsi modernisasi beragama dan toleransi dalam Islam. Nah, edukasi publik berupa infografis yang berisi tentang pengertian, sejarah, prinsip-prinsip, contoh, dan tantangan. Saya menjelaskan tentang pengertian dulu ya. Saya membuat sebuah infografis. Ini infografisnya nggak kelihatan Iya, di-share di WA kecil. mungkin bisa? Kita share di WA ya. Oke, sudah. Apa? Musik lah. Iki. Apa sih pengertian modernisasi itu? Modernisasi beragama dalam Islam merupakan proses dinamis yang menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan pemikiran kritis dan inovatif. Perubahan sosial, ekonomi, dan politik mempengaruhi pemahaman dan praktik beragama menurut umat Islam untuk beradaptasi dan mempengaruhi pemahaman agama.
sejarah modernisasi Islam dimulai pada abad ke-19 dengan tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani di Mesir. Di Indonesia, gerakan ini dipelopori oleh Muhammad Natsir Haji Agus Salim. Mereka mengadvokasi pentingnya ijtihad, tajdid, dan tawasud dalam memahami agama. Prinsip-prinsip 1. Ijtihad, mengembangkan pemikiran kritis dan inovatif. 2. Tajdid, memperbarui pemahaman agama sesuai konteks. 3. Tawasud, mengambil jalan tengah antara tradisi dan modernitas. 4. Tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa dan prasangka dan fanatisme. Contohnya itu pendidikan agama modern, bisa Universitas Islam Indonesia. Yang kedua, peran perempuan dalam keagamaan, gerakan perempuan Islam. Yang ketiga, ekonomi syariah dan keuangan Islam. Yang keempat, penerapan teknologi dalam ibadah. Tantangan yang kita hadapi yaitu resistensi dalam kalangan konservatif, resiko kehilangan nilai-nilai tradisi, dan perlu keseimbangan antara modernitas dan spiritualis. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau bertanya, teman-teman? Jika tidak ada, akan kami tutup. Ya, silakan. Sasarannya untuk orang yang memiliki apa? Sasaran dari infografis kami adalah orang-orang yang bersifat radikal, yang merasa dirinya benar sendiri tanpa melihat kebenaran orang lain. Dan kita memilih untuk membuat infografis karena agar lebih ringkas dan menarik untuk dibaca. Ada lagi, teman-teman? Sekian ya presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi dari kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang solusi dari permasalahan intoleransi dan miskonsepsi moderasi beragama dan toleransi dalam Islam. Edukasi publik berupa poster berisi tentang nilai-nilai penerapan modernisasi dan toleransi dalam beragama Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan anak-anak? Saya, Bu. Ya.
bagaimana penerapan modernisasi beragama pada lingkungan keluarga inti? Oke, boleh ada koreksi, itu bukan modernisasi tapi moderasi ya Zinko. Moderasi. Oke. Jadi penerapan moderasi beragama dalam keluarga inti ini contohnya apabila dalam satu keluarga kita mengalami beberapa perbedaan. Misalnya ayah dan ibunya ini beragama Islam, anaknya ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu. Pernah lihat kejadian seperti ini? Pernah. Nah, hal-hal ini anak-anak untuk menyamakan persepsi atau supaya tidak terjadi bentrok dalam satu keluarga, kita harus menerapkan yang namanya sikap tengah, moderasi, yakni tidak membela atau tidak membenarkan agama kita sendiri, tapi memaklumi dan menghargai agama dan keyakinan orang lain. Bisa difahami ya? Bisa. Oke. Baik, ya. Kita sudahi pembelajaran pada hari ini ya anak-anak. Refleksinya, jadi penerapan moderasi beragama dalam lingkungan keluarga itu meliputi satu, ya, toleransi. Toleransi ini adalah membebaskan orang lain untuk berpikiran bebas sesuai dengan keyakinannya, selama itu tidak menentang keyakinan kita, ya. Oke, yang kedua, sikap tengah. Jadi kita tidak membela salah satu pihak. Misalnya antara Israel dan Palestina, kita tidak membela salah satu, tapi kita berada di tengah-tengah. Kita berusaha mendamaikan. Paham? Nah, yang ketiga, ini adalah sikap tawazun atau sikap seimbang. Jadi kita tidak berat sebelah. Misalnya karena kita beragama Islam, kita hanya cinta pada orang Islam. Orang yang beragama lain kita kesampingkan, itu tidak boleh. Oke, selanjutnya tentang adil, ya, seimbang itu tadi. Dan kemudian selanjutnya juga ini tentang tidak fanatik. Tidak fanatik pada keyakinan dan kepercayaan kita sendiri. Oke, terima kasih anak-anak. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Iya. Bagaimana jika kita mendapat situasi yang menyudutkan dan membuat kita tidak bisa menolak? Oh iya, oke. Kalau kita mendapatkan situasi yang menyudutkan dan tidak bisa menolak, kita harus tegas. Karena di dalam Al-Quran ada ayat surat Al-Kafirun ayat terakhir yang mengatakan lakum dinukum waliyadi. Artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kalau kamu diajak pada situasi yang menyudutkan seperti tadi, ada orang Islam di tengah-tengah orang Hindu, diajak minum-minuman keras, kita bagaimana sikapnya? Menolak dengan tegas berdasarkan ayat tersebut. Bisa dipahami ya? Oke, boleh diakhiri pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.